Siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, segenap Sivitas Akademika di Universitas Widya Suda Semarang. Selamat siang kepada Prof. Muji Setio. Ya, untuk pada siang hari ini, kegiatan kita adalah data sharing, masih berkaitan dengan karya ilmiah, yang menuliskan jurnal ilmiah dengan tema yaitu visualisasi artikel ilmiah. Ya, untuk waktu dan tempat, monggo kepada Prof. Muji, langsung saja dipersilahkan. Matur nuwun Pak Irawan, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sehat nggih? Tetap semangat nggih? Dan siang hari ini kita banyak diskusinya saja. Setelah kemarin itu saya bercerita, kemudian setelah itu digelar diskusi, mungkin interaktif di sore atau di siang hari ini. Kegiatan interaktifnya dimulai dari menit pertama saya presentasi. Saya akan coba mulai. Screen saya sudah bisa ditangkap nih, Pak Irawan. Oke. Bapak dan Ibu semuanya, hari ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang visualisasi atau presentasi sebuah artikel ilmiah. Kemarin kita sudah membahas tentang kontribusi artikel dan juga novelty artikel. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang presentasi sebuah artikel. Bahwa presentasi sebuah artikel itu setidaknya diwakili oleh 4 hal ini. Yang pertama dari aspek kebahasaan, yang kedua itu pemilihan kata dan frasa yang kontekstual, kemudian penyajian gambar dan juga penyajian tabel. Dari aspek kebahasaan, maka tentu solusinya adalah kita harus rajin membaca, kemudian rajin menulis, kemudian pemanfaatan aplikasi ya untuk penyajian gambar dan kecakapan komputer. 4 hal ini harus kita lakukan kalau kita ingin menyajikan artikel kita dengan baik, visualisasi artikel kita baik, ya harus rajin membaca supaya kita bisa tahu bagaimana peneliti-peneliti top di dunia atau secara nasional itu menyajikan artikel-artikel mereka. Kemudian rajin menulis, mempraktekkan dari apa-apa yang kita tangkap, kemudian kita tulis ke dalam tulisan kita. Yang ketiga, tentu kita semua harus sudah mulai pemanfaatan aplikasi-aplikasi untuk membuat grafik, untuk menyajikan data-data penelitian yang bagus, dan yang terakhir itu kecakapan komputer kita juga harus ditingkatkan. Bapak dan Ibu semuanya, mari kita lihat di sini. Dari aspek kebahasaan, apapun itu bahasanya, mau bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, pastikan bahwa ketika kita menulis artikel itu mengandung subjek, predikat, objek. Syukur-syukur subjek, predikat, objek keterangan setidaknya harus ada subjek dan predikat. Contohnya ini yang pertama, sistem pendinginan udara AC telah berkembang menjadi salah satu fitur kendaraan yang paling signifikan untuk meningkatkan kenyamanan. Maka yang saya cetak hitam itu adalah subjeknya, sistem AC. Telah berkembang itu adalah predikatnya atau verbnya, menjadi salah satu fitur kendaraan, itu adalah objeknya. Untuk meningkatkan kenyamanan adalah keterangannya. Yang kedua, contohnya keterangannya itu bisa ditaruh di depan. Selama evolusi teknologi kendaraan, berarti itu adalah keterangan waktu. Modifikasi sistem AC adalah subjeknya, dilakukan adalah verbnya. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kesehatan penumpang, efisiensi bahan bakar dan penerimaan lingkungan, itu adalah objeknya. Oleh karena itu semua kalimat yang kita tulis itu harus mengandung subjek, predikat, objek. Yang kedua, paragraf dalam artikel ilmiah yang bagus selalu menggunakan ide pengendali atau kalimat utamanya itu di depan. Baru kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas untuk kalimat utama. Nah, di Indonesia itu kita akan mengenal ada deduktif, induktif itu ya. Kalau ikan, misalnya lele, kemudian nila atau apa lalu ditutup, itulah nama-nama ikan, itu juga boleh menjadi sebuah paragraf. Tapi kalau untuk artikel ilmiah diupayakan nama-nama ikan itu adalah controlling idea-nya, kemudian setelah itu ada kalimat pendukungnya, lele, kemudian nila, kemudian gurami, itu adalah pendukung dari nama-nama ikan yang di kalimat pertama.
Lalu Bapak Ibu, mari kita cek di sini, kita diskusi saja. Nggih. Yang pertama ada tulisan ini, pengaruh medan magnet pada struktur bahan bakar, titik 2 sebuah review. Yang salah di mana ya? Halo? Ada yang bisa kita diskusi saja. Untuk yang pertama ini salahnya di mana? Monggo open mic, nggak masalah. Sudah menemukan atau belum? Pada Halo? terhadap ya Prof ya. Halo? Terhadap di mana? Pengaruh medan magnet Terhadap ya. struktur bahan bakar. Oke. Kita lanjut dulu yang kedua. Temperatur tubuh pasien terukur 5 derajat Celcius. Salahnya di mana, Bapak Ibu semua? Bapak Ibu, kita sudah sampai case yang ketiga ya. Mesin itu mengeluarkan emisi CO2 yang cukup tinggi. Salahnya di mana ya? Cukup tingginya harusnya terukur ya Prof. Oke, ada lagi yang lain? Halo. Baik, kita lanjut ke nomor 4. 5 sendok garam dimasukkan ke dalam semangkuk kuah sayur. Salahnya di mana ya dalam presentasi sebuah artikel menulis seperti itu? Sendoknya sendok apa belum ada kepastiannya, apakah sendok gitu. teh, sendok makan. Ya. Satu mangkok Apakah sendok mungkin, Prof. dol, apakah sendok apa gitu ya Bu? Satu mangkok Prof, satu mangkok. Satu mangkok, oke. Nomor 5, CNG, kompres natural gas diperoleh dari kerak bumi. Salahnya di mana ya? Kerak bumi ada lapisannya, Prof. Oh, Lapisan gitu. bagian mana? Panjangnya dulu baru singkatannya Prof. Ah, bagus ya, saya menemukan yang tepat. Selamat Bu Dwi Nur Astuti. Ya, wih, ya. Oke. Berhadiah. Ya, berhadiah. Mari kita cek ya. Yang pertama ternyata Bapak Ibu, ini sederhana sekali. Kesalahannya adalah setelah bahan bakar itu ada spasi. Harusnya sebelum titik 2 itu tanpa spasi. Jadi kesalahannya di sini. Bahan bakar spasi, harusnya bahan bakar tanpa spasi langsung titik 2. Nah, ini harus menjadi aware bagi kita ketika nulis artikel. Kalau Bapak Ibu nulis artikel ke jurnal internasional, hal-hal kecil seperti ini akan menjadi masalah besar. Yang kedua, mana ya salahnya ya? Tulisan derajat Celcius. Di sini saya menuliskannya 0 yang saya naikkan itu loh, superscribe. Harusnya derajatnya tetap ditulis dengan simbol sehingga ketika itu ditranslasikan atau dipindah format itu tetap dia menjadi derajat. Kalau ini ditranslatekan nanti akan menjadi 50C. Nah, ini harusnya 5 spasi baru derajat Celcius. Jadi derajatnya mengikuti Celciusnya bukan mengikuti angka 5-nya. Lalu yang ketiga, kesalahannya CO2-nya harusnya 2-nya adalah subscribe ke bawah. Sederhana-sederhana saja. Nah, yang nomor 4 ini mungkin yang menjadi perdebatan dan Bapak Ibu tahu nggak masalahnya di mana? 5 huruf. Iya, betul. Dari 5 itu huruf. Di dalam paper, kalau angkanya kurang dari 10, maka itu harus disebutkan, ditulis. Apalagi itu di depan. Kalau di depan, maka angka 5 itu harus tulis di 5 sendok garam dimasukkan dalam semangkuk kuah sayur. Dan yang kelima, betul tadi Bu Dwi Nur Astuti, harusnya ditulis lengkap, baru abbreviation-nya dimasukkan dalam kurung, itu aturan mainnya seperti itu. Maka setelah kalimat pertama di dalam sebuah artikel itu compressed natural gas seperti ini, maka di bawahnya lagi itu sudah tidak boleh lagi menuliskan compressed natural gas. Harus CNG saja. Jadi compressed natural gas itu hanya ditulis sekali aja di depan. Ini apa test case ya Bu ya, main-main di siang hari supaya tidak ngantuk aja. Ternyata ya ada beberapa yang belum aware terhadap masalah-masalah seperti ini. Nah, yang kedua, kita menyajikan tabel itu harusnya ketika membuat tabel itu sudah tidak ada lagi garis-garis vertikal ke atas ini dan garis-garis horizontal yang di tengah. Yang benar adalah
kita menyajikan tabelnya sudah dalam bentuk hanya garis horizontal yang mengapit header dan garis horizontal untuk menutup tabel tanpa ada garis-garis vertikal di tengahnya. Ini sebuah standar untuk penyajian tabel di dalam sebuah artikel. Baik, kita lanjut dulu. Menyajikan gambar, saya ingatkan, mohon kalau Bapak Ibu gambarnya banyak, di dalam rangkaian itu cukup diberikan angka A, B, C, D sampai N, atau 1, 2, 3, dan nama komponennya diletakkan di dalam gambar, di dalam caption ini, dan itu bisa dieditable. Kalau terjadi salah nama atau salah ketik, kita hanya mengetikkan di sini. Sedangkan kalau ini dimasukkan, ditulis di sini, kalau salah maka gambarnya akan berubah. Karena konsepnya gambar itu adalah kesatuan dalam bentuk JPEG. Nanti akan saya tunjukkan mengapa seperti itu penting, dan saya sudah pernah melakukan kesalahan itu sehingga saya berbicara atau membagikan sesuatu kepada Bapak Ibu yang benar. Berikutnya lagi kita akan lihat dua grafik ini. Yang sebelah kiri ini salah. Mengapa salah? Pertama, ada judul grafik di dalam grafik. Itu dalam laporan ilmiah tidak boleh. Kalau dalam presentasi itu boleh, karena presentasi tidak mungkin akan membuat caption. Tapi dalam sebuah artikel, grafik peserta seleksi dan mahasiswa baru ini tidak boleh. Cukup di sini dituliskan nanti gambar 5 atau gambar 7 peserta seleksi dan mahasiswa baru. Maka setiap gambar, ini kesalahannya 3 ya. Kesalahan pertama ada nomor, judul gambar. Kesalahan kedua, di aksis title vertikal ini tidak diberikan keterangan ini apa. Walaupun kita tahu ini adalah jumlah peserta seleksi atau jumlah orang, lalu yang ke kanan ini adalah tahun, tapi tetap aja salah kalau tidak diberikan keterangan. Maka menyajikan tabel atau grafik yang benar adalah 1, tidak perlu ada judul grafik, maka langsung ditulis di sini. Figur 5 adalah apa. Kemudian setiap grafik yang horizontal itu misalnya time, waktu, itu pun harus ditambahi keterangan. Ini jam berapa, di mana, gitu kan. Misalnya ini GMT +7 itu berarti Indonesia. Lalu di atas itu temperatur, harus jelas apakah dia derajat Celcius atau Kelvin atau Fahrenheit atau apapun, itu harus jelas dan diberikan legend. Di sini hitam itu adalah environment temperatur, kemudian yang merah adalah kabin temperatur. Nah, di sini penyajian tabel seperti ini kurang menarik karena legendnya itu di luar tabelnya, sehingga ini akan menghabiskan tempat. Yang kedua, Bapak Ibu harus ingat, tidak perlu tabel itu diberikan garis yang luar ini, grafik itu tidak perlu diberikan grafik yang luar ini. Cukup hanya yang dalam saja ini, dan di luar angka-angka ini sudah tidak ada lagi penutup grafik ini. Nah, biasanya kita itu malah lebih suka ketika ada kotaannya, padahal itu tidak lazim. Yang lazim dan menjadi kesepakatan umum di sebuah jurnal internasional atau jurnal nasional bereputasi peringkat 1-2 misalnya, ini adalah cukup di sini aja. Jadi grafik di sini, penutup kotaknya ini sebagai grafik. Ya, kadang-kadang yang ini upper ini juga nggak ada, yang left ini juga nggak yang right ini juga nggak ada, hanya ada left sama bottom saja, bottom line sama ini yang tegak. Nah, tapi yang penting adalah jangan ada lagi. Oke. Itu konsepnya. Lalu yang berikutnya adalah setiap tabel maupun gambar itu harus disebutkan pertama di paragraf sebelum gambar dan tabel tersebut muncul. Kita biasanya result and discussion langsung karakteristik responden, baru dijelaskan di bawahnya. Nah, itu tidak boleh, harus dijelaskan di sini.
kami menemukan bahwa responden yang kami teliti itu 30% lulusan SMA, 70% wanita, sekian persen ini. Data lengkapnya disajikan pada tabel 4 misalnya. Baru tabel 4 itu muncul. Jangan sampai ada tabel, ada gambar, tetapi belum ada penjelasan di mana gambar dan tabel itu disebutkan di paragraf sebelumnya. Maka ada dua pilihan. Pilihan pertama langsung setelah heading atau subheading ini ya, lalu kalimat pertamanya tabel 4 menyajikan hasil pengukuran bla 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 bla. Itu boleh. Atau diisikan dulu lalu di bagian belakang sebagaimana disajikan pada tabel 4. Ngoten nggih pareng. Tidak ada yang lebih benar, tetapi yang benar adalah sebelum tabel itu muncul, nomor tabelnya itu harus di state first di previous paragraph. Baik tabel, baik gambar maupun persamaan adalah berlaku sama. Tidak boleh itu muncul suddenly, tiba-tiba muncul itu enggak boleh. Harus ada penjelasan dulu bahwa tabel atau gambar atau persamaan tersebut itu dituliskan di tabel berapa atau gambar berapa. Ngoten. Tulisan harus jelas, semua gambar dan tabel diberi nomor dan state first in previous paragraph, itu kuncinya. Lalu Bapak Ibu, berikutnya lagi, contoh ini juga tidak memenuhi standar, ya. Ini ada tulisan di bawah ini merupakan tabel student vocabulary test result. Itu juga tidak boleh, harus jelas. Tabel 1 show atau tabel 1 present atau tabel 1 depict dan seterusnya itu harus muncul. Ini sepertinya sepele, tetapi kita sering melakukannya. Disajikan pada tabel berikut, disajikan pada gambar di samping atau gambar di atas atau gambar di bawah. Itu tidak boleh, semuanya harus sudah dalam bentuk disebutkan. Nah, di sini ada kesalahan lagi. Harusnya kata student ini tidak dituliskan di dalam tabel di sini. Lalu di sini sudah dikatakan percentage of student kayak gini, tapi di sini masih ada persen lagi. Itu nggak boleh. Cukup kalau di sini sudah sebutkan percentage atau di sini sudah ada number of student, maka di sini ya tinggal angka-angkanya saja, di sini juga angka-angkanya saja. Ini ngoten nggih Bapak Ibu semuanya nggih, sebagai pengetahuan bersama. Lalu berikutnya lagi ini juga sama, dia mengatakan the design of action research is illustrated in the following diagram. Itu juga tidak boleh. Ya, harus dijelaskan, tidak ada lagi diagram lagi. Adanya adalah gambar dan tabel. Jadi ini adalah gambar seperti ini, grafik juga gambar, flowchart juga gambar, foto juga gambar. Semuanya artwork itu adalah gambar dan semua tabel adalah tabel. Jadi ini di sini sudah keliru di sini juga tidak diberikan caption ini gambar apa. Lalu berikutnya lagi, nah mari kita lihat Bapak Ibu semuanya monggo. Ini saya test case, ini kesalahannya di mana ya? Ini gambar, kemudian ini teks. Ada perbedaan temperatur kabin yang signifikan karena pemasangan kipas tambahan, sebagaimana disajikan pada gambar 5. Monggo kita cek kesalahannya di mana. Ada yang menemukan? Temperaturnya itu dalam derajat Celcius atau dalam apa itu belum jelas. Oke, itu ada Bu Dwi tadi kayaknya mikir nemen banget itu. Iya Mbak Wi. Jarak spasinya, Prof. Kenapa? Jarak spasi antara gambar sama tulisannya. Ya. Jarak spasi ada lagi? Oke, kita jawab ya bersama-sama ya. Kesalahannya sederhana sekali. Bapak Ibu menemukan nggak? Ternyata kesalahan kalimat pertama, iya, harusnya G-nya besar karena ini
itu harus sama dengan yang ada di sini. Kalau di sini G-nya besar, di sini adalah G-nya besar. Karena pada saat kita nulis itu mestinya menuliskan gambar 5 itu adalah secara otomatis di sini menggunakan cross reference ya, caption kemudian cross reference. Kadang kita banyak menemukan contohnya ini ya di atas ini. Tabelnya ini di isinya udah salah, tabelnya T-nya kecil ini juga salah gitu. Di sini ada studentnya juga salah, persennya juga salah. Jadi ini banyak cara presentasi yang salah. Nah, kalau kita sudah menyajikan paper dengan banyak kesalahan seperti ini, presentasi dan visualisasinya saja salah, maka editornya sudah mengatakan kok gini ya gitu. Jadi dia udah nggak mau lagi meneruskan. Dan salah penyajian dan ketidaktelitian peneliti itu akan menjadi kesan yang sangat buruk bagi editor dan reviewer. Editor dan reviewer mereka orang sibuk semua dan mereka sebenarnya nggak mau mengomentari hal-hal yang sederhana seperti itu. Mereka inginnya berdebat tentang substansi, berdebat tentang novelty, berdebat tentang kontribusi, berdebat tentang pembahasan artikel, berdebat tentang kevalidan metode dan seterusnya. Nah, kalau mereka disuguhkan dengan artikel-artikel yang terlalu banyak kesalahan teknis ya, seperti salah ketik, salah penyajian gambar, salah penyajian tabel, ketidakakuntabilitasan dalam penyajian tabel dan gambar, itu mereka sudah frustasi sendiri. Nah, ini sebenarnya sederhana sekali. Jadi gambar 5-nya itu G-nya harus tetap besar. Salahnya atau di mana? Belum ada angka urutannya itu, Prof. Ada angka urutannya, ada lagi yang lain. Ini gambarnya aja. Bapak Ibu, ini kesalahannya sederhana. Satu. Gambarnya ada tulisannya di gambarnya, Bro. Ya. Jadi ini kesalahannya sederhana sekali. Dia ngetiknya itu di MS Word, ngetik kata-kata ini dulu, baru dibuatkan kurungan-kurungan gambarnya. Sehingga ini kan tidak sama ya. Ini di sini, ini tidak sama. Terus ini ketok banget toh ini A-nya ini ngeloncok toh ini Pak Har. Ya kan harusnya kan dia disetting di tengah. Lalu bagaimana ini panahnya ini nggak nempel, yang ini munjuli dan seterusnya. Nah, ini kesalahan-kesalahan fatal. Harusnya kalau kita membuat flowchart seperti ini itu membuatnya bisa di PowerPoint ya, lalu dipindahkan ke MS Word. Atau menggunakan software namanya Visio. Ada Visio yang offline, ada Visio yang online. Jadi ini sederhana sekali. Harusnya kan ini gambar seperti ini tulisannya itu kan di tengah, center, ya, center kiri kanan dan center kiri atas bawah. Ini juga sama. Yang ini P-nya besar, yang ini R-nya kecil, yang ini U-nya besar. Kemudian ini application itu A-nya ngeloncok ke garis. Nah, hal-hal seperti ini itu menjadi perhatian banget lah bagi para editor dan reviewer untuk mungkin saja awalnya akan meneruskan ini ke proses review atau menanggapi, tetapi karena sudah kesel melihat yang seperti ini, bisa saja ini menjadi di reject, ditolak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, saya sangat menyarankan kepada panjenengan untuk menggunakan Visio ketika menggambarkan flowchart atau diagram atau apapun di dalam sebuah artikel ilmiah. Visio, nanti saya kirimkan saja pakai wizard, pakai RAR ya, untuk Visio dan juga ini Origin. Yang kedua, ini gunakan Origin untuk membuat grafik. Kita kan biasanya hanya menggunakan Excel kemudian di-generate. Nah, oleh karena itu saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menggunakan Origin. Kalau misalnya menggunakan Excel, ya kalau men-generate grafik, saya sangat menyarankan menggunakan plotternya, bukan menggunakan insert grafik atau insert bar. Nah, ini kita praktekkan saja Bapak Ibu semuanya, nun sewu. Saya share ulang. Nah, ini kalau kita ada data semacam ini Bapak Ibu, ini ada konsumsi susu, kemudian ada berat badan. Ya, kita akan membuat grafik hubungan antara kenaikan berat badan dengan konsumsi susu gram per hari rata-rata gitu.
Nah, biasanya Bapak Ibu kalau mau membangkitkan grafik ini menggunakan apa ya? Menggunakan insert, kemudian ini ya. Nggih, Bapak Ibu, nggih, di Excel ini bisa dilihat kan Excelnya? Bisa pakai ini. Bracket ya. Bisa pakai ini. Nah, kalau saya menggunakan grafik yang ini apa namanya kolom atau bar, atau di sini insert line or area chart, itu nanti hasilnya yang atas ini, Pak. Yang atas ini kelihatannya ini ya kan, angka 4-nya itu di sini, kemudian 6, 8, 10, 12, 14. Yang kedua, saya akan menggunakan yang ini, insert, kemudian yang di sini, scatter plot atau bubble chart. Maka kalau saya menggunakan scatter XY, hasilnya yang bawah ini. Nah, sebenarnya grafik ilmiah itu adalah lebih terwakili yang menggunakan scatter plot yang bawah. Kalau ini saya munculkan trendline dan format trendline-nya ini saya gunakan misalnya equation on chart, maka yang equation ini akan mewakili grafik ini. Tapi kalau yang atas ditambahkan equation, itu mungkin tidak akan mewakili. Contohnya saya praktekkan ya. Ini misalnya ini, lalu insert, kemudian biasanya kan pakai yang ini ya. Bisa dilihat Bapak Ibu semuanya? Bisa nggih. Nah, ini nggak bisa, yang ini nggak bisa dimunculkan trend lainnya. Kalau yang bawah itu menggunakan yang sketcher, itu muncul trendline dan persamaannya. Dan ini tepat. Y sama dengan 241X kuadrat plus ini itu tepat. Jadi gunakan kalau Bapak Ibu ingin membuat grafik, ini di blok saja, kemudian insert, dan di sini bisa di yang ini, yang scatter plot atau bubble. Nah, kalau di sini kita gunakan, maka di sini akan mewakili dari 0 sampai 16, kemudian kita bisa tinggal pilih format aksisnya itu digantikan saja. Kita ingin hanya dari angka 4 sampai dengan 14. Di sini 14, dan hasilnya itu sudah memenuhi standar untuk penyajian grafik yang untuk paper internasional atau paper artikel yang terstandar. Nah, ini hasilnya sudah seperti ini. Mungkin ini tidak ngeh bahwa di dalam insert ini pilihannya banyak, dan saya menyarankan kalau Bapak Ibu menyusun sebuah grafik itu tetap menggunakan yang scatter plot ya, bukan yang lain, berbeda. Nanti hasilnya akan sangat berbeda menggunakan scatter atau menggunakan line. Ini yang menggunakan line chart ya. Kalau saya rubah di sini chart type-nya, ini kan bisa menggunakan yang ini, katakanlah, oke. Oke, kita akan lihat. Nah, coba ya Bapak Ibu, ini saya akan gambarkan tren lainnya. Kita bedakan yang ini bisa dilihat ya Pak Irawan ya, Pak Harsono nggih? Bisa, Prof. Bisa nggih. Ini saya ukurannya saya sampaikan, saya buka dengan sama ukuran atas sama bawah. Kemudian di trend line ini akan saya samakan sebagai polinomial. Sebagai polinomial ordinal 2. Ini udah hampir plek dengan yang bawah. Kemudian yang ini, maaf sebentar. Ini saya di trend lainnya ini akan saya equation-nya. Nah, coba Bapak Ibu cek ya. Ini home, kemudian saya ganti 14 biar kelihatan. Ini yang atas dia ketemunya Y sama dengan -9, 6,
43X kuadrat. Yang bawah, ini banyak yang tidak tersadari. Baik pada saat kita membuat grafik atau saat kita membimbing mahasiswa, banyak yang kita tidak menyadari, kita atau mahasiswa kita itu menggunakan line plot, bukan menggunakan scatter plot. Oke, kita Bapak Ibu semuanya, mari kita buktikan mana yang benar menggunakan yang line chart ya sama yang scatter. Maka di sini saya akan hitung Y, kemudian di sini itu sama dengan saya buatkan dulu ya ininya persamaannya, Y sama dengan minus 0,9643 kali X-nya adalah ini ya 4, kemudian kuadrat. Mana ya kuadratnya ya? Kuadrat ya. Saya kurung dulu di sini. Kemudian ditambah 9,2643. 2643 kali X kali 4 lagi ya kan, kemudian ditambah 21,2. Kalau saya enter hasilnya 42, padahal di sini 30 kan harusnya. Mengapa? Karena X-nya itu akan dibaca data pertama. Jadi ini benar ketika di sini itu adalah angkanya 1. Jadi X yang di sini itu dibaca 1 di sini. Walaupun ini sudah diganti ya. Format aksisnya ini sudah ini sudah diganti. Ini slide data nih harus diganti begini. Ya. Oke. Dia tetap persamaannya tidak berubah. Mari kita bandingkan yang bawah. Yang bawah ini ya Bapak Ibu semuanya. Saya tuliskan di sini Y sama dengan, oh maaf ini ya, Y sama dengan minus 0,2411 kali dengan X dikuadratkan ditambah dengan 5,5964 kali X ditambah 10,971. Kalau saya enter, dia mendekati benar. Ya, ini 4. Kalau saya turunkan ke bawah sampai 4 kali sampai sini, ya, turun lagi, hampir sama kan? 30 menjadi 29,499 karena tren lainnya. Yang 35 ini deviasinya 0,8, yang 40 deviasinya 0,3, yang 42 ini deviasinya sekian. Nah, coba bayangkan kalau yang atas ini saya turunkan ke bawah, menjadi kacau. Karena apa? Karena X yang dibaca itu bukan X 4, 6, 8, 10, 11, 14, tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ini yang 14 itu saya ganti 6. Ya. Dia baru ketemu, ancakannya 42, di sini 42. Kalau tapi di sini tetap 14, maka hasilnya menjadi salah total. Bapak Ibu pernah nggak menyadari grafik-grafik yang pernah kita lihat di paper-paper, apakah buatan kita sendiri, apakah kita membaca grafik orang lain atau mahasiswa kita, ketika di-generate dari Excel menggunakan line chart itu, kemudian muncul Y, di sini itu salah. Harusnya ini adalah Z-nya itu dalam bentuk scatter. Nah, kalau di sini ini mewakili ini. Angka ini mewakili yang di sini. Tetapi yang ini setelah kita hitung menggunakan persamaan sama sekali tidak mewakili.
karena dia menghitung X-nya sebagai 1, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ini perbedaan antara kita membangkitkan grafik dengan line chart dengan scatter. Kuncinya di sini ya, scatter di sini. Insert, Bapak Ibu sekarang tinggalkan yang line chart yang ini ya, yang grafik-grafik dari sini. Silakan ini gunakan scatter. Nah, ini digunakan untuk apa toh yang ini? Itu misalnya digunakan, disediakan ketika X-nya itu bukan angka, tetapi misalnya X-nya itu di sini adalah misalnya Wati. Terus di sini Suli, Agus, Aan, Amin, Toha. Nah, yang lain chart ini dia bisa menggambarkan, tetapi yang scatter itu tidak bisa menggambarkan. Sampai di sini ada Bapak Ibu bisa menangkap apa pesan dari ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat grafik yang pada sisi X-nya atau salah satunya itu adalah dia bukan numerik. Ini Bapak Ibu silakan gunakan line chart. Tetapi kalau dua-duanya numerik dan ingin digunakan untuk melihat hubungan antara sisi X dan Z, Bapak Ibu harus menggunakan scatter chart. Saya pikir itu nggih Pak Irawan sebagai bahan diskusi kita di siang hari ini. Monggo bebas saja, jenengan bisa diskusi apa saja terkait persiapan untuk menulis artikel. Waktu saya kembalikan dulu ke Pak Irawan.